Cek. Hai Schoolers. Selamat pagi teman-teman Schoolers. Wow, keren banget nih. Kayaknya udah mulai rame nih di Zoom-nya teman-teman. Terpantau mungkin di sini ada 38 ya yang udah bergabung. Yuk diajakin lagi mungkin teman-temannya yang kemarin daftar bareng gitu ya. Tolong diajakin gitu ya agar segera bergabung dan merapat di acara pagi hari ini. Wah, tapi meskipun udah rame nih, mungkin kurang berasa nih teman-teman untuk ramenya. Kalau teman-teman itu mungkin kita nggak bisa lihat satu sama lain nih, kayak wajah-wajah teman-teman semua. Nah, jadi bagi teman-teman boleh banget nih, bagi yang mungkin tidak ada kendala, bisa on kamera, menggunakan virtual background yang udah di-share nih oleh tim panitia di WhatsApp group. Dan jangan lupa teman-teman mungkin bisa dulu mengganti display name teman-teman di Zoom menjadi peserta underscore nama lengkap nih agar kita lebih mudah gitu ya mengenali teman-teman nih di sini mana yang peserta, mana yang panitia dan sebagainya. Jadi tolong diganti ya teman-teman menjadi namanya peserta underscore nama lengkap. Oke, mungkin sambil kita tunggu-tunggu gitu ya, teman-teman pada siap-siap. Mungkin ada yang lagi mencari backgroundnya untuk on cam atau lagi sambil ganti display name-nya. Mungkin kita sedikit ngeramein kolom chat box dulu deh teman-teman, biar teman-teman tuh terasa chill gitu ya. Oke, mungkin kita akan tanya nih teman-teman di sini tuh pada berasal dari daerah mana aja sih? Aku pengen tahu nih teman-teman, boleh dong? eh Bisa kali ya teman-teman komen di kolom chat. Kali ya teman-teman komen di kolom chat. Oke. Oke. Dari Bandung, Tangerang, Kalbar, wow Kalimantan, halo Kalimantan, Solo, Tangerang, Sukabumi, Bekasi, Bandung, Jakarta, Malang, wow aku juga asli dari Malang, Cilacap, Bogor, Depok. Kita beragam ya. Ada yang Pulau Jawa, Kalimantan, semua ada di sini. Hopefully teman-teman juga bisa nih ya nanti saling kenal satu sama lain mungkin ya dari teman-teman berbagai daerah untuk saling di support system nih untuk nanti menuju UTBK. Oke, keren keren keren. Udah mulai rame. Sebenarnya teman-teman udah mulai semangat nih ya untuk di acara hari ini. Terus aku juga mau tanya nih teman-teman, mungkin aku mau tahu deh teman-teman di sini impiannya tuh jurusan apa sih teman-teman? Boleh deh teman-teman komen impian teman-teman tuh masuk jurusan apa? Apalagi boleh univnya juga silahkan kalau emang udah ada univnya. Siapa tahu kita bisa saling mendoakan kan ya teman-teman. ITB, DKV, amin. S1 Farmasi, amin. Psikologi UGM, Arsitektur ITB, Psikolog, Ilmu Komunikasi, Sistem Informasi. Macam-macam ya FK. Ada juga di sini. Oke, Farmasi, Arsitektur ITB. Oke, ada lagi teman-teman. Ini macam-macam ya. Berarti teman-teman jurusannya tuh beragam banget. Jadi kita sama-sama mendoakan ya. Aku doakan teman-teman bisa nih ya mencapai jurusan impian teman-teman gitu. Manajemen IPB. Oke. Ini dari ada anak IPA IPS campur ada di sini semua ya. Oke. Sistem informasi FKH. Astronomi ITB. Amin. Terus aku mau tahu deh, teman-teman sekarang kelas berapa sih? Karena aku pengen tahu nih, apakah teman-teman di sini ada yang mungkin udah kelas 12 atau masih kelas 10 tapi udah ambis nih buat menyiapkan UTBK. No worries, karena tuh keren banget. Kelas 11, 11, 12. Oke, 11, kelas 12. 10 nih Kak. Oke, keren. Kamu kelas 10 tapi udah semangat mempersiapkan UTBK udah tinggi. Itu adalah small steps yang menurut aku keren banget. Tapi yang kelas 12 juga bukan berarti terlambat, tapi kalian juga udah one step closer kok teman-teman buat menuju PTN impian kalian. Oke, beragam sekali ya. Ada kelas 10, 11, 12. Hopefully teman-teman di sesi pagi hari ini teman-teman bisa mendapatkan insight-insight gitu ya terkait dengan sistem UTBK yang katanya desas-desusnya, bukan desas sih, emang udah rilis ya dari Menteri
Kemendikbud kita gitu ya akan ada perubahan. Jadi bagi teman-teman kelas 10, 11, 12 stay tune terus sampai akhir dan karena daging banget nih hari ini bakalan dapat insight-insight yang sangat keren banget gitu ya. Oke, aku mau ngecek dulu nih teman-teman udah ada 43, semakin rame ya di sini. Oke, teman-teman, mungkin aku ngingetin sekali lagi, jangan lupa teman-teman untuk yang bisa on cam di pagi hari ini gitu ya, silahkan on cam, tapi nggak apa-apa, no worries bagi yang berkendala mungkin ya lagi di luar atau mungkin sinyalnya kalau on cam ngadat-ngadat, no worries, teman-teman tetap stay tune aja, hopefully teman-teman bisa menyimak materinya dengan baik gitu. Oke, sambil nunggu gitu ya teman-teman. Mungkin aku mau tahu deh di sini apakah kalian tuh dari SMA mana aja sih guys? Apakah kalian anak SMK, SMA, atau MA? Nah, aku mau tahu nih. Kita mau tahu keberagaman kita. Oke, Dela, no worries. Oke, kalian SMA mana nih guys? SMA Kartika. Oke, 191 Bandung, SMA 21. Oh, SMK Farmasi. 40 Jakarta. Macem-macem ya. SMA Negeri 1 Cilacap, Mandiri 2 Balaraja, SMKS. Bermacam-macam sekali ya background teman-teman di sini. Muhammadiyah 3 Singosari. Ada Pontianak. Halo Pontianak. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya teman-teman. Ayo. 17 Agustus, Surabaya. Oke, ada arek Surabaya. SMA N3 Bandung. Oke, ada Barudak Bandung juga ada di sini. Macam-macam deh pokoknya ya. Kita bertemu teman-teman baru dan bertemu dengan wajah-wajah teman-teman yang sepertinya udah semangat gitu ya untuk materi hari ini. Oke, teman-teman, karena mungkin di sini udah rame ya, udah lumayan rame. Mungkin langsung aja ya, Fahmi izin untuk buka acara hari ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, schoolers. Gimana nih kabarnya di Sabtu pagi hari ini? Boleh yuk di kolom chat teman-teman lagi ngapain sih di Sabtu pagi hari ini? Apakah lagi di luar atau mungkin lagi di rumah aja nih sambil mantengin Zoom kita? Oke, lagi di rumah aja nih, Kak. Oke, hopefully teman-teman keadaannya sehat selalu ya teman-teman, karena kesehatan itu mahal. Jadi teman-teman hopefully sehat jasmani maupun rohani. Lagi sarapan di rumah. Lomba pencak silat, mantep. Sambil kerja kelompok. Oke, nugas. Banyak tugas ya, guys. Jadi kangen zaman-zaman SMA nih. Oke, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali nih dalam School Fest Event Discuss With Us Series 2 yang berkolaborasi dengan Bimbel Tridaya dengan topik Sistem UTBK Berubah, Analisa Strategi Lolos UTBK Terbaru. Oke, selain itu mungkin saya ucapkan selamat pagi dan juga terima kasih kepada Kak Aji nih selaku Achievement dan Kurikulum Tim Bimbel Tridaya yang akan menjadi narasumber kita nih teman-teman di pagi hari ini. Teman-teman panitia dari School Fest dan juga Bimbel Tridaya yang telah mempersiapkan acara hari ini dan juga mewakili School Fest juga Bimbel Tridaya. Kami mau mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman semua yang sudah mendaftar dan meluangkan waktu Sabtu paginya nih untuk hadir di event kita hari ini. Oke, teman-teman, dari tadi mungkin teman-teman ya udah lihat mungkin ya display name-nya namanya siapa, tapi ya kita secara apa ya, kayak buat formalitas kita kenalan dulu, tapi kita nggak akan pakai yang klise tuh, tak kenal maka tak sayang, kita pakai pantun ya untuk perkenalan dari aku nih teman-teman.
Oke, beli kiwi di Pasar Semanggi. Ini Fahmi sebagai host hari ini. Ya, jadi aku adalah host hari ini teman-teman yang akan menemani teman-teman di keberlangsungan event School Fest di hari ini. Nah, sebelum acara berlanjut nih teman-teman, agar kita hari ini dilancarkan untuk keberjalanan acaranya, mari kita berdoa bersama teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai dan dapat dilanjutkan masing-masing. Nah, schoolers, mungkin di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu nih beberapa informasi buat teman-teman sebelum acara kita hari ini dimulai. Oke, yang pertama adalah peserta diharapkan mengganti display name Zoom-nya nih menjadi format peserta underscore nama lengkap. Misalkan peserta underscore Fahmi Satria Aji gitu ya misalkan. Lalu yang kedua, bagi peserta yang tidak berhalangan untuk on kamera, diharapkan untuk on kamera menggunakan virtual background yang sudah teman-teman panitia sebar melalui WhatsApp group. Lalu yang ketiga, peserta diharapkan juga bisa aktif nih ya pada sesi pagi hari ini karena kita akan ada diskusi nih teman-teman dan sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman nih yang mungkin nanti selama keberlangsungan materi ada pertanyaan, boleh teman-teman lampirkan dulu di kolom chat box, nanti akan dijawab pada sesi Q&A atau dijawab pada saat pemaparan materi gitu ya teman-teman. Oke, no worries Dela. Oke, yang keempat, juga peserta boleh open mic nih, boleh open mic atau raise hand jika sudah diizinkan oleh host atau MC. Dan jangan lupa ya teman-teman, juga mohon dijaga untuk bahasanya agar menggunakan bahasa yang sopan dan santun ketika teman-teman bertanya di kolom chat box ataupun open mic seperti itu. Nah, tentunya ada yang menarik juga. Dua peserta nih teman-teman nantinya yang dapat menjawab gitu ya pertanyaan dari pemateri kita hari ini akan mendapatkan hadiah yang spesial, yaitu adalah masing-masing saldo e-wallet sebesar 50.000 untuk 2 orang. Nah, ayo nih sobat ambis, mungkin yang mau jajan malam mingguan gitu ya guys, kayak daripada kita penat gitu kan ya. Nah, berlomba-lombalah mendapatkan e-wallet ini. Kalau lumayan loh bisa buat beli apa ya, jajan kali ya, kopi mungkin ya kalau anak senja gitu kan ya sekarang. Oke teman-teman, itu aja untuk informasi yang mau aku sampaikan. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi biar teman-teman terlihat masih fresh gitu ya, kayaknya kita better foto dulu deh teman-teman, karena biar nanti kalau udah akhir-akhir takutnya teman-teman udah ngebul gitu ya karena apa nih sistem UTBK gitu-gitu ya. Jadi sebelum teman-teman ngebul di sini, aku mau teman-teman kita foto bareng ya teman-teman untuk mengabadikan momen kita di Sabtu pagi yang cerah ini. Yuk teman-teman, mungkin boleh aku tunggu untuk on cam kita foto bareng nih. Ayo, mana nih wajah-wajah cantik dan gantengnya yang udah mungkin semangat. Boleh teman-teman yang bisa on cam sebentar juga nggak apa, nanti di off cam juga no worries. Oke, ini udah ada yang on cam. Terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman, kita lihat di sini ada 3 slide. Oke, untuk teman-teman panitia dari School Fest, harap bersiap ya untuk kita mengabadikan momen kita. Oke, teman-teman, kita ada 3 slide. Jadi teman-teman diharapkan tetap tersenyum di 3 slide itu karena aku nggak tahu nih teman-teman ada di slide keberapa. Oke, baik. Kita akan foto bersama ya teman-teman. Sepertinya sudah lumayan banyak nih yang on cam. Oke, siap ya untuk dari panitia. Silahkan. 1, 2, 3, senyum. Oke. Slide kedua ya teman-teman. 1, 2, 3, senyum. Oke, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Oke, slide terakhir ya teman-teman. 1, 2, 3, senyum. Oke, baik teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah on cam ya dan juga mau berfoto bersama gitu ya di
sebelum acara kita mulai. Oke, mungkin karena teman-teman di sini tadi mungkin udah mulai lelah gitu ya denger aku ini ngomong terus ya nih orang dan sepertinya udah nggak sabar, kepo banget gitu ya terkait dengan sistem UTBK yang terbaru. Mungkin langsung aja nih teman-teman aku akan panggilkan narasumber kita pagi hari ini. Ada Kak Aji. Apakah Kak Aji sudah siap di sana, Kak? Halo, Kak Fami. Halo. Suara saya jelas kan, Kak? Kafah lagi ya. Nama kita ada samanya Aji ya. Jelas. Jelas ya. Mohon maaf nih ya, sinyalnya emang agak terkendala di sini nih. Soalnya Oke. saya lagi mau ada event juga nih, agak sedikit ke arah, mohon maaf ya, agak ke arah samping lah istilahnya ya. Ke arah sisi, jadi emang terkendala nih. Scholar apa kabar semua nih? Ayo, Schoolers, Tadi apa udah kabarnya nih? cita-citanya udah banyak ya, sistem informasi, kedokteran, dan lain sebagainya ya. Banyak-banyak, mudah-mudahan itu jadi doa sehingga nanti apa yang kita usahakan di pagi ini itu menjadi satu langkah untuk menuju sukses nanti ya. Nah, awal dulu kita pada sesi pertama kita bahas apa dulu Kak Fahmi ya? Kita bahas tentang penerimaan jalur ya, kalau nggak salah ya dulu ya. Iya, di sesi pertama kita analisa strategi SNMPTN. Di hari ini kita akan bahas terkait dengan sistem UTBK terbaru nih, Kak Sistem Aji. UTBK terbaru ya. Awalnya schedule kita ada sedikit perubahan ya Kak Fahmi ya, cuman untuk menyikapi ada perubahan ini, nah untuk sesi 2 ini jadi akhirnya kita langsung aja nih biar persiapannya langsung dimulai dari sekarang ya, bahwa sistem UTBK berubah. Nih gimana nih caranya nih biar kita bisa lolos nih ya, mau berubah seperti apa, apakah berubah namanya doang atau sistemnya, apapun tesnya lah istilahnya, kita berstrategi biar lolos ya. Semuanya nih 100%. Ya tentu kebagi-bagi ya, ada yang melalui jalur, kalau yang tahun lalu itu namanya SNMPTN ya, apakah melalui jalur UTBK ya, apakah melalui jalur mandiri ataupun yang lainnya, apapun itu, semoga cita-cita kita semua nih teman-teman scholar bisa sukses semuanya. Sebentar Kak Fahmi ya, saya izin share screen bentar ya. Siap, Kak. Silakan. Oke, teman-teman, mungkin sambil nunggu nih ya dari Kak Aji untuk share screen, teman-teman juga kembali lagi bisa bertanya ya teman-teman di kolom chat box jika ada pertanyaan gitu ya teman-teman, dan jangan lupa ya teman-teman untuk aktif nantinya di sesi bersama Kak Aji gitu ya, karena 2 orang terpilih akan mendapatkan saldo e-wallet 50.000. Lumayan kan ya buat nongki-nongki cantik gitu ya sama Besti atau sama gebetan atau sama Ayang gitu kan. Karena masa-masa SMA kan kadang-kadang masa-masa yang indah ya Bun gitu. Oke teman-teman, terus semangat ya teman-teman untuk sesi hari ini. Dan aku harapkan teman-teman nanya aja teman-teman, karena kalau teman-teman malu-malu bertanya sesat di jalan. Gimana Kak Aji, apakah udah siap share Oke, screen-nya? yang share screen-nya kita bantu dari Kak Gio ya Kak Fahmi ya. Dari Kak Oke, Gio. Kak Gio, bisakah siap. dimulai Kak Gio? Halo Kak Gio? Sedang on progress mungkin ya. Nah, siapa nih di sini teman-teman nih yang belum tahu perubahan apakah yang terjadi untuk sistem penerimaan UTBK nanti nih? Kita masih sebut aja PTN ya, penerimaan PTN. Siapakah nih teman-teman yang belum tahu nih updatean terbaru yang dikeluarkan oleh kementerian nih? Apakah Ayo. semuanya udah tahu atau emang ada yang belum tahu? Atau emang masih ada yang menganggap sama aja? Nah, siapa nih? Belum nih Oh, Kak. Garnieta ya, belum tahu ya. Ada yang udah tahu? Belum. Siapa nih yang udah tahu nih? Ayo, anak-anak yang suka main medsos biasanya tahu juga ya nih. Ya, ya, yang main medsos karena beritanya Sudah tuh Kak Nabila. udah ya. Fawaz Awas, sudah, tapi mantap. kebanyakannya belum. Mungkin ada yang belum, ada yang udah pun kayaknya masih belum ngeh banget ya, kayak gimana sih gitu ya. Apakah namanya doang kah? Apakah perubahannya seperti apa ya? Nah, kita akan bahas nih ya, setidaknya lebih bisa menggambarkan lah ya, seperti apakah penerimaan di tahun nanti ya, 2023, penerimaan mahasiswa baru itu seperti apa. Mangga, silahkan Kak Gio.
Ini backsoundnya agak sedikit naturalis ya, maaf ya. Oke Kak, no worries Kak. Yang No penting kita worries udah ya. nggak sabar nih pengen dengerin Kak Ya. Aji. Yang penting daging banget sih materinya pasti. Nah, Kan? Kak Gio, sudah adakah? Belum? Nah, bentar katanya ya. Masih on progress ya. Nah Ini mungkin sore bagi yang juga udah nanti kita tahu juga nih, ada. ya, Bagi yang udah tahu siapa nih? Boleh share nih. Meskipun tahunya mungkin sekian persen, boleh share atau yang belum tahu nih. Yang apa sudah tahu gitu tadi ya siapa ya? Kak? Kira-kira Yang sudah tahu perbedaannya tadi, gitu. Fawaz ya, Fawaz Aulia ya. Fawaz Aulia, bolehkah sharing Atau teman-teman on yang mic? lain juga nggak apa-apa. Ayo teman-teman, kalau udah apa sih Nah ya, teman? karena udah on nih ya. Oke ya, kita bahas aja nih ya. Seperti apakah nih ya beritanya mendadak ini diberitakan oleh Bapak Menteri, perubahan sistem seleksi masuk PTN itu seperti apa? Nah, oke. Next, Gio boleh? 1, 2, 3. Nah, kita ke prinsipnya dulu ya. Kenapa sih ini diubah ya? Prinsip seleksi masuk PTN diubah. Kenapa? Yang pertama nih ya, si latar belakangnya itu konon untuk mendorong pembelajaran lebih menyeluruh katanya ya. Menyeluruh, kemudian lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didik katanya. Dan lebih fokus pada kemampuan penalaran, lebih transparan dan lebih terintegrasi katanya. Antara jenjang D3, S1 dan D4 terapan ya. Nah, mungkin sih scholar sih nggak begitu penting ya prinsipnya seperti apa. Yang jelas tesnya kayak gimana sih ya bentuknya ya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Kita lanjutkan. Nah, jenis seleksi PTN nih. Yang pertama itu ada jalur prestasi, jalur tes, dan jalur mandiri. Ini jadi sama aja nih ya sebetulnya dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Cuman ada sedikit perbedaan nama di sini ya. Jadi tetap 3 jalur nih ya, scholar semua. Yang pertama itu jalur prestasi, itu yang dulunya dikenal dengan SNMPTN atau jalur rapot ya. Kalau zaman dulu banget itu, lebih zaman dahulu lagi itu namanya PMDK ya. Berubahlah menjadi SNMPTN untuk beberapa tahun ke belakang. Nah, tahun sekarang nama jalurnya adalah jalur prestasi. Kuotanya berapa di jalur itu? Ya, ini mirip-mirip tahun yang lalu ya, bahwa kuotanya adalah minimal 20% dari kursi yang disediakan untuk setiap prodinya ya. Gitu. Kemudian jalur yang kedua ini adalah jalur tes. Nah, jalur tesnya seperti apa? Dulu namanya ini adalah UTBK SBMPTN ya. Nah, kalau tahun sekarang, bukan tahun sekarang ya, tahun depan 2023, apakah masih UTBK? Nah, sistemnya untuk jalur tes ini mirip dengan tahun lalu yang namanya adalah UTBK. Dan sistemnya pun masih sama ya, ujian terstandar berbasis komputer. Masih tes, ya ini namanya jalur tes UTBK ya. Nah, di mana kuotanya ini dibedakan ya. Sebetulnya tahun lalu pun dibedakan, cuman yang di launching dan digemur-gemurkannya itu nggak spesifik, ya nggak spesifik dibagi dua kayak gini nih. Yang pertama PTN BH di sini ya, BH itu berbadan hukum ya. PTN berbadan hukum itu minimal 30% kursi yang disediakannya. Sementara untuk jalur tes untuk PTN non berbadan hukum itu 40% ya kursi yang disediakannya. Lebih gede dibanding dengan jalur yang prestasi ini ya kursinya. Nah, teman-teman pejuang UTBK ini memperjuangkan di jalur kedua ini ya kebanyakannya. Kenapa? Karena jalur kedua inilah yang bisa memungkinkan 100% semuanya bisa diterima ya. Satu sekolah bisa lulus semua 100% bisa ya. Kalau jalur prestasi rapot, ya itu ada kuotanya yang nggak mungkin 100% diterima. Nah, yang ketiga ini masih sama ya, jalur mandiri ya. Meskipun kemarin ada gembar-gembor ingin dihapuskan ya, ada kasus desas-desus apalah ya, ada problematika, ternyata jalur mandiri tetap ada dan kuotanya ternyata gede banget ya. Jadi PTN berbadan hukum itu maksimal 50% dan PTN non berbadan hukum itu maksimal 30% ya. Jadi kalau kita lihat sih ya, meskipun ada minimal, ada maksimal, biasanya sih univ itu dia memaksimalkan di jalur mandiri ya. Kita nggak tahu sih ya, kita prediksi aja nih univ-univ atau perguruan tinggi itu di PTN jalur mandiri biasanya dia dimaksimalkan di angka segitu ya. Jadi kalau maksimal 50 ya dia juga mengambil biasanya 50. Kenapa? Ya ada
kebijakan internal di perguruan tinggi lah ya. Tapi kita nggak tahu lah, mudah-mudahan aja jalur tes atau jalur rapot kita gede ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih ya, Kak Fahmi atau scholar-scholar semua nih. Apa sih, siapa saja sih yang menjadi PTN berbadan hukum atau yang belum? Oke, kita lihat nih ya. Siapa aja nih yang berbadan hukum? Boleh, Kak Gio? Nah, inilah PTN-PTN yang berbadan hukum. Itu PTN-PTN yang emang menjadi favorit ya, banyak dipilih oleh scholar-scholar semua. Ada satu lagi Kak Fahmi, Kak Gio. Nah, ini ada 15 PTN berbadan hukum ya. Untuk di tahun 2023, apakah bertambah atau tidak? Setidaknya 15 PTN inilah yang menjadi gambaran awal ya. Yang pertama itu ada ITB, dia berbadan hukum, ITS, IPB, UGM, UI, Unpad, Unair, Undip, di Sumatera ada USU, di Jawa ada UNS, di Sulawesi ada Unhas, kemudian juga ada UPI, ada Andalas, ada Brawijaya, dan ada Universitas Negeri Malang ya. Nah, itulah 15 PTN berbadan hukum ya, PTN-PTN yang emang menjadi favorit ya, terutama untuk yang di Pulau Jawa nih. Tadi ada scholars yang ada di Kalimantan ya. Kalau di Kalimantan rupanya masih ada yang beberapa yang belum berbadan hukum ya. Ini gambarannya ya. Ini PTN berbadan hukum ya. Oke ya. Lanjutkan ke Gio ya. Nanti kita kasih juga ini ya materi ini ya, biar nanti bisa jadi bukan contekan apa ya? Iya, bukan penglihatan ya, patokan lah ya, panduan lah ya. Nah, yang pertama jalur prestasi ya. Kita lihat nih jalur prestasi ini seperti apa nih ya. Jalur prestasi itu menggunakan nilai rapor ya. Nilai rapornya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kalau tahun lalu nilai rapornya itu tergantung jurusan, yaitu ada jalur IPA dan IPS, di mana pelajaran yang disertakan yaitu yang jadi kriteria syaratnya itu nggak semua pelajaran ya. Kalau IPA itu matematika, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia dan biologi, dan IPS-nya pun matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Nah, untuk tahun ini itu jalur raport itu mensyaratkan semua pelajaran yang dipakai ya, jadi untuk nilai rapotnya itu nggak hanya pelajaran IPA atau IPS-nya aja, tapi semua pelajaran ini disertakan di penilaiannya ya. Jadi ada dua nih kategorinya. Yang pertama itu semua pelajaran dinilai. Bobotnya berapa? Itu minimal 50%. Artinya misalnya rata-rata pelajarannya 80, nah universitas itu minimal 50% mengambil dari data itu ya. Yang kedua, ini maksimal 50% dari komponen yang lain, komponen penggali minat namanya. Komponen penggali minat itu apa aja? Yang pertama, nilai rapot dari 2 maksimal pelajaran pendukung. Ini yang menentukannya menteri. Misalnya gini ya, kalian ingin masuk ke kedokteran. Yang pertama, semua nilai rapot itu diambil. Ya, semua nilai rapotnya diambil dulu. Nah, kemudian ada 2 tambahan mata pelajaran. Pelajarannya apa aja itu ditentukan oleh Bapak Menteri ya. Nanti kakak kasih ya draftnya langsung dari menterinya ya, filenya. Jadi kalau kalian masuk ingin jurusan apa, pendukung pelajarannya apa aja nanti ada ya, banyak banget nanti ya. Yang kedua, ini dan atau ya, yang pertama 50% maksimal, yang kedua itu bisa nilai rapot 2 maksimal pelajaran, dan atau punya prestasi, misalnya prestasi di bidang apa, misalkan di bidang olahraga, apakah di bidang non-akademik yang lain, ya di bidang bahasa, itu boleh disertakan ya. Yang menentukannya siapa aja oleh PTN prodi masing-masing ya. Yang ketiga itu komponen yang kedua adalah portofolio ya. Portofolio ada yang lewat ya. Portofolio jurusan seni dan olahraga itu wajib menyertakan portofolio ya. Jadi 2 komponen untuk raport. Yang pertama semua pelajaran diambil. Yang kedua ada nilai tambahan untuk penggali minat. Bisa dari nilai raport 2 pelajaran, bisa dari prestasi, bisa juga dari portofolio. Siapakah yang menentukan komponennya, bobotnya? Apakah nilai rapotnya diambil 70% dari situ? Itu pihak PTN yang mempunyai wewenang di sana. Ya, backsound. Ya, maaf ya. Kalau kedengar ya.
Kemudian komposisi komponen dan 1 dan 2 bisa berbeda untuk setiap prodinya meskipun univnya sama ya. Misalnya kedokteran umum dengan kedokteran gigi itu mungkin beda ya sih komposisi komponen 1 dan komponen 2-nya tergantung prodinya masing-masing untuk setiap unit. Ya. Oke ya, boleh lanjut Kak Gio. Nanti mungkin ada yang bertanya, boleh langsung via chat ya, ditampung dulu di chat. Nanti bisa kita bahas bareng-bareng ya. Nah, siapakah yang berhak untuk diterima di jalur prestasi ini? Yaitu yang jelas sama dengan tahun yang lalu ya, bahwa siswa kelas 12 tahun sekarang. Jadi gap year ini nggak bisa masuk jalur prestasi ya. Sama aja dengan SNMPTN yang tahun lalu ya, hanya kelas 12 tahun sekarang, baik dari Madrasah Aliyah, SMA ataupun SMK. Kemudian memiliki prestasi akademik dan atau non-akademik baik dan konsisten, artinya nilai rapotnya itu harus bagus dan konsisten bagus gitu ya. Bagusnya lagi naik ya. Kemudian masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah. Sama dengan tahun lalu ya, bahwa ada pembobotan tuh, ada misalnya kalau tahun lalu tuh akreditasi A 40% siswanya boleh mengikuti jalur SNMPTN, sama tahun sekarang pun ada kuotanya, jadi enggak 100% siswanya boleh ikutan, tapi tergantung akreditasi sekolah. Dan komposisinya itu mirip dengan tahun lalu, akreditasi A itu 40%, B itu 25%, dan sisanya lebih sedikit lagi ya, C dan D 5%. Yang keempat, itu memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Kayak gimana tuh? Kayak tadi itu misalnya, kalau misalnya masuk jurusan olahraga, ya harus punya portofolio, masuk jurusan seni pun harus punya portofolio yang lain ya. Nah gitu, itu jalur prestasi atau jalur rapot, atau nama tahun lalunya adalah SNMPTN. Nah berarti untuk scholar tahun ini masih ada kesempatan. PTS lagi jalan nih, ada setengah semester lagi nih untuk ningkatin setidaknya nilai rapot di semester 5 ini ya, masih ada kesempatan nih ya. Kalau tahun lalu masih kecil nilainya, boleh ditingkatkan di semester 5 ini ya, biar lebih meningkat lagi gitu. Boleh Kak Gio lanjutkan? Oke, nanti kita bahas ya, kita yang intinya aja nih. Nah, sekarang kita ke jalur tes. Nama dulunya itu tes UTBK. Ya, sekarang pun sama konon ya. Karena dari penjabaran menterinya pun sama ya, ujian terstandar berbasis komputer ya, kalau disingkat ya UTBK ya. Kalau pakai kertas juga sama ya, ujian tertulis berbasis kertas ya, sama aja itu mah plesetan-plesetan aja ya. Nah, sama UTBK nih ya. Nah, yang menjadi titik perbedaan itu adalah kalau tahun lalu itu ada 2 tes ya, yaitu TPS dan TKA atau tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik. Kalau sekarang TKA-nya nggak ada, artinya nggak ada lagi tes mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, nggak ada lagi. Yang ada hanya tes potensi skolastik atau TPS aja. Yang adanya TPS aja nih. Kalau tahun lalu TPS-nya ada 4 subtes plus 1 bahasa Inggris, kalau sekarang mirip nih. Yang pertama adalah tes potensi kognitif, kedua penalaran matematika, kemudian literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris ya. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi perbedaan ya, menjadi banyak polemik. Ada yang menganggap gampang, ada yang menganggap susah. Kenapa gampang? Ya karena nggak belajar lagi materi pelajaran ya, nggak diteskan lagi. Kenapa susah? Karena tes ini nggak dipelajari secara khusus di sekolah. Meskipun ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, namun di sini yang menjadi tesnya adalah pemahaman literasinya ya. Jadi secara umum sih tidak dipelajari di sekolah. Itu yang menjadikan ada yang menganggap ini susah. Nih kalau sekolah-sekolah semua ini menganggap gampang atau susah, apapun lah ya, yang jelas bisa melalui tes ini dengan mudah nantinya sehingga skornya tinggi. Boleh lanjut Kak Gio? Halo? Kak Gio? Suara saya terdengar kah? Nah, ini peserta jalur tes. Iya.
Peserta jalur tes, kalau yang jalur rapot itu hanya kelas 12 tahun ini, kalau jalur tes itu siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan atau gap year pun boleh ikutan, maksimal 3 tahun ke belakang ya, itu masih boleh. Tuh. Ya, masih boleh tuh 3 tahun ke belakang. Jadi kalau misalkan scholar-scholar di sini ada gap year ya, gap yearer mungkin ya, masih boleh ikutan untuk jalur tes ini ya. Ya, masih diberi kesempatan. Oke, lanjutkan. Boleh dilanjut? Oke, sepertinya ini ada. Oke. Halo Kak, Kak Halo, Haji, maaf aman ini ya? ada Siap. angin gede nih, sinyalnya ke bawah sama angin barusan, maaf ya. Baik. Maaf. Tadi sampai mana ya? Sampai tes kognitif ya. Masih slide Kak sebelumnya Gio, Kak. jangan di next lagi ya itu soal kognitifnya ya. Nah, karena ada jawaban di situ nanti yang terkelihatan ya. Nah, ini pelaksanaan jalur tes ya. Tadi sampai jalur tes ya. Bahwa gap year masih boleh tuh. 3 tahun ke belakang masih boleh ya. Nah, sekarang pelaksanaannya kapan? Nah, dan gimana? Ya, tadi ya sama masih UTBK. Oke ya. Ada pertanyaan nanti kita jawab ya. Nah, ini ada yang kedua nih ya. Ini mudah-mudahan benar-benar dilaksanakan ya oleh pemerintah ya. Karena ini berita ini udah beberapa tahun yang lalu pun digulirkan nih. Yang kedua ini diselenggarakannya beberapa kali dalam setahun berjalan. Dari mulai semester akhir, berarti nanti ya tahun depan ya Januari semester akhir, sampai dengan setelah pengumuman kelulusan sekolah. Artinya UTBK ini bahkan digelar beberapa kali. Nah, peserta dapat mengikuti maksimal 2 kali tes. Ini pun pernah terjadi ya. Nah, dari sini kita bisa memprediksi nih, kayaknya untuk tahun depan ini tesnya itu dibanding dengan milih jurusan itu tes dulu. Karena peserta dapat mengikuti maksimal 2 kali tes. Artinya dapat diberi kesempatan memperbaiki skor UTBK-nya ya sampai dengan 2 kali. Nah, skor UTBK itu digunakan untuk memilih jurusan ya, kalau dulu namanya SBMPTN. Jadi ini berita yang baru ya, tapi pernah juga dilakukan bahwa scholar-scholar semua dapat mengikuti maksimal 2 kali tes. Ya, maksimal 2 kali tes. Nanti pelaksanaan tesnya itu setelah pengumuman jalur prestasi di launching. Jadi pada saat jalur rapot atau jalur prestasi udah di launching nih, barulah dibuka tes pelaksanaan tes untuk UTBK-nya ya. Ini yang kedua nih ya. Jadi ada berita yang baru lagi bahwa tesnya itu beberapa kali ya. Jadi nggak sekali. Kalau tahun lalu itu tesnya itu ada 2 sesi ya, ada sesi pertama dan ada sesi kedua. Artinya ada 2 pekan pertama dan pekan kedua. Kebagian manakah itu tergantung dari pendaftaran. Kalau sekarang ini peserta maksimal boleh mengikuti sampai dengan 2 kali tes ya. Oke, lanjut ke Gio. Maaf, ingin bertanya. Oke, ya.